Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Maru Nazara, korban binomo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Maru. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Iya Mas Maru, kami dengar Anda saat ini koordinator ya untuk korban binomo, betul ya? Betul Mas. Ya kalau polisi tadi sebutkan ada 40 korban, apakah betul demikian atau justru di angka yang Anda punya lebih banyak? Benar, tentu saja itu adalah data yang valid tentunya, karena di dalam grup kami sendiri kan ada banyak ya, ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang dalam grup. Tapi tentu saja di dalam ini kan semua data itu divalidasi oleh Mabes Polri, sehingga sampai saat ini yang sudah memenuhi syarat atau data yang valid itu ya sekitar angka yang disampaikan oleh Polri. Oke, Anda sendiri kami dengar rugi sampai 500 juta, betul ya? Benar Mas. Ya. Ya. Agak miris juga kami dengar Anda sampai harus tutup bisnis dan merumahkan karyawan Anda hanya karena rugi demikian. Bisa diceritakan? Benar, jadi saya semuanya habis di kisaran 500 juta, ada usaha saya tutup. Ya, saya tadinya ada konveksi, saya juga ada jual barang lain juga ya. Jadi itu harus berhenti karena ini. Jadi semua modal habis di sana, karena kami sangat diyakinkan oleh para afiliator ini ya, mereka punya strategi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga semua orang yang masuk di sini itu didoktrin atau cuci otak ya, seperti itu, sehingga orang akan habis-habisan di sini. Bahkan banyak orang yang udah jual rumah, ada yang jual asetnya semua untuk masuk ke dalam ini, bahkan ada juga yang cerai, dan juga ada yang dipecat dari pekerjaannya ya. Jadi semuanya hancur. Begitu Mas. Ya. Dan kami juga tahu tuntutan korban bahwa kerugian mereka dapat dikembalikan, termasuk Anda, betul ya? Ya, tentu saja kami berharap bahwa pemerintah nanti akan hadir ya pada saat pengadilan, memberikan keadilan seadil-adilnya, karena kita berpatokan pada pengalaman sebelumnya bahwa seperti first travel misalnya, akhirnya dana aset yang udah disita itu dikuasai oleh negara. Jadi kita berharap bahwa negara hadir di sini untuk membantu korban. Jadi sekarang keadaan korban ini semuanya darurat ya Mas ya. Jadi mereka ini putus asa, tidak punya pengharapan, bahkan ada yang mengurung diri, bahkan ada yang sampai frustasi ya, seperti itu. Ya. Seberapa yakin, seberapa optimis Anda bahwa kerugian ini bisa dikembalikan dengan proses hukum yang sedang berjalan? Tentu saja kami tetap optimis ya. Kemarin juga kami ke DPR RI Komisi 3 dan menyampaikan keluhan kami ke sana, dan tentu saja nanti DPR akan menghapus ini. Jadi kita berharap ada keadilan di sini, dan termasuk juga yang kami minta ya, bukan hanya sampai di dana itu aja, tapi bagaimana supaya diberikan efek jerah sesuai dengan perbuatan mereka, karena ini kan ada pasal berlapis di sana, supaya nanti tidak ada lagi yang berani menyentuh binary option ini atau sejenisnya. Jadi kalau misalnya hukumannya 20 tahun, kita yakin bahwa tidak akan ada lagi orang yang berani untuk menyentuh kejahatan itu. Jadi itu yang kita harapkan, sehingga generasi kita, anak-anak kita nanti selamat. Begitu Mas. Termasuk afiliator-afiliator yang terlanjur menikmati uang-uang yang diraih dengan cara-cara tidak halal demikian ya? Ya, semuanya harus diproses, baik yang sudah dijadikan tersangka saat ini maupun yang masih belum ya, karena kan masih banyak ya. Dalam daftar kami itu ada puluhan orang, ya itu semuanya harus dikejar dan mereka harus diberikan hukuman yang setimpal. Nah, ini menarik. Mereka yang terlanjur menikmati cuan itu akan seperti apa masa depannya, dan kita lihat proses hukum yang berlanjut terhadap mereka. Setidaknya mereka apakah mungkin mengembalikan hak-hak tadi orang-orang yang disebutkan tadi sudah frustasi sekarang. Terima kasih Mas Maru Nazara, korban binomo, sudah berbincang bersama kami.